Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang pentingnya kitab sejaman dalam diskursus nasab Ba'alawi. Begini ya, kan ada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, dalam kitab sejaman, ya, dalam saat Imam Ahmad hidup, gitu ya, Imam Ahmad mempunyai anak 3. Dicatat oleh wartawan pada waktu itu, penulis pada zamannya Imam Ahmad hidup, wartawan itu menulis bahwa Imam Ahmad mempunyai anak 3, yaitu Muhammad, Ali, kemudian Husain. Tidak ada nama Ubaidillah, ya. Nah, kira-kira konsekuensinya apa? Mari kita lihat, misalkan kita terapkan pada zaman sekarang. Misalkan gini, wartawan Kompas sekarang ini, saat ini nih, nanya kepada keluarganya Pak Harto. Jadi ingin tahu anaknya Pak Harto siapa saja dan akan ditulis di koran Kompas. Jadi anaknya Pak Harto kan 6. Mbak Tutu, Mas Sigit, kemudian Mas Bambang, kemudian Mbak Titi, kemudian Mas Tommy, kemudian Mbak Mami. Jadi 6 ya. Terus misalkan wartawan Kompas itu menulisnya bahwa Pak Harto anaknya 5. Jadi Mas Sigit, Mbak Tutu, kemudian Mas Bambang, Mbak Titi, kemudian Mas Tommy. Nah, Mbak Mami gak ditulis sama wartawan Kompas. Jadi anaknya Pak Harto cuma 5, tidak 6. Kira-kira Mbak Mami itu protes gak sama wartawan? Ya pasti protes kan. Wartawannya gak berani menulis anaknya Pak Harto 5, pasti 6 komplit, termasuk Mbak Mami. Nah, sama juga waktu itu Imam Ahmad itu hanya mempunyai anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, seandainya dia punya anak yang keempat, yaitu Ubaidillah, dan tidak ditulis oleh wartawan pada saat itu, maka Ubaidillah pasti marah dong. Nanya kepada wartawan atau penulisnya, kok nama saya nggak ada? Kok anaknya Imam Ahmad cuma 3, nggak 4? Pasti marah Ubaidillah sama penulisnya. Nah, ini Ubaidillah nggak protes tahun berikutnya, abad berikutnya, setelah 100 tahun nggak protes, 200 tahun nggak protes, 300 tahun nggak protes, sampai 500 tahun baru keturunannya Ubaidillah itu protes bahwa anaknya Imam Ahmad ada 4, yaitu Muhammad, Ali, Husain, dan dia Ubaidillah. Jadi kan masuk akal, berarti itu Ubaidillah fiktif, makanya ditransfer ke zaman sekarang. Misalkan nih ada wartawan Kompas menulis bahwa anaknya Pak Harto 5, yaitu Sigit, Tutu, kemudian Bambang, kemudian Titi, kemudian Tommy. 5 gitu. Kira-kira Mbak Mami itu marah nggak kalau wartawan Kompas nulis anaknya Pak Harto itu cuma 5? Pasti marah. Karena anaknya Pak Harto 6. Yaitu termasuk yang terakhir adalah Mbak Mami. Gitu. Jadi kalau Mbak Mami tidak disertakan sebagai anak Pak Harto oleh wartawan Kompas, pasti dia marah. Pasti dia protes. Masa Mbak Mami gak protes? Baru 500 tahun kemudian baru di anak-anak keturunannya Mbak Mami protes. Ya gak bisa. Jadi begitu gak masuk dalam keluarga Pak Harto, pasti Mbak Mami langsung protes. Begitu juga dengan Ubaidillah. Ubaidillah kalau memang benar-benar anaknya Imam Ahmad, pasti langsung protes. Ketika wartawan pada waktu itu menuliskan bahwa anaknya Imam Ahmad hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, pasti kalau Ubaidillah anak benar daripada Imam Ahmad, pasti dia protes pada wartawan, pada yang nulis pada waktu itu abad ke-3 Hijriyah. Nah, abad ke-4 Hijriyah nggak ditulis, 5 nggak ditulis, baru abad 9 setelah 500 tahun baru ditulis. Ya kan masuk akal. Berarti Ubaidillah itu sama sekali bukan anaknya Imam Ahmad, jadi bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi fiktif.
ngarang-ngarang. Ubaidilah tuh ngarang-ngarang, bukan sama sekali keturunan Nabi Muhammad. Keturunannya orang fiktif. Ngerti nggak?